151 tentang hikayatun fi fadlit tafwidhi ilallahi ta'ala. Ini tadi saya buka-buka sebelum mulai. Ini kayaknya kajiannya pas. Pentingnya kita pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu persoalan di dalam hidup kadang tidak sesuai dengan keinginan. Kadang pertolongan Allah datang, itu kita tunggu-tunggu, tapi kapan datangnya? Ini karena berhubungan dengan tafwid, sejauh mana kita bisa totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama Bapak Ibu, pernah ndak merasa dongo tapi ndak kabul-kabul? Pernah nopo sering? Pernah mboten sampai kemudian ya Allah saya sudah ndonga kok ndak ada hasilnya? Nanti nggak punya perasaan begitu. Maka fadlit tafwid wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ternyata salah satu kunci hidup niku ditoto kali Gusti Allah niku karena ada totalitas kepasrahan kita kepada Allah. Nek maju mundur syantik, akhirnya kemudian apa? Gusti Allah tuh mau nolong tidak jadi. Sebab apa? Kita tidak yakin. Kita itu tidak yakin. Nah ternyata membuat isi otak dan isi hati itu yakin sepenuhnya bahwa kalau kita angkat tangan maka Allah akan turun, itu harus menjadi kredo, prinsip di dalam hidup kita. Seperti pembahasan sebelumnya, yang penting kita itu menjaga husnudzon kita kepada Allah. Karena di dalam hadis qudsi yang cukup populer, ana inda zanni abdi bi, aku itu seperti yang disangkakan hambaku. Maka kalau Bapak Ibu punya prasangka yang baik, ya Allah kok enak banget ya, hidup ini kok enak banget, Allah itu kok nyetingnya kok pas, bernangis mesti guyu, berguyu mesti nangis, berwarak mesti ngelih, berngelih mesti warak. Gimana? Kalau pikiran-pikiran itu positif di dalam hidup kita, Gusti Allah itu akan. Saya kadang Pak, pagi-pagi kalau wiridan tenggene gedung Iqra, Gusti hari ini niki wonten kejutan apa? Murahnya panjenengan memberikan rezeki niki saya tunggu. Jadi selalu menunggu dan ternyata itu ya Allah sesuatu yang kadang saya lihat mustahil menurut ukuran manusia, tetapi mungkin dan bisa terjadi bagi ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tafwid ini apa Bapak Ibu? Yuk saya mulai dari diri saya belajar dan ngajak kepada Bapak Ibu, jangan ragu sedikit pun ketika urusan kebaikan itu harus melangkah tegap. Setuju? Setuju? Ketika kita sedang putus asa, percayalah bahwa di situ ada jalan. Ketika kita sedang punya masalah, percayalah bahwa sujud kita lah yang akan mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja dikira Bu, Pak, saya guyang-guyu begini, batak saya Pak. Omah iki mosok rek meh dilepas ke orang lain. Makanya
uanku mulai tambah nih. Tapi tidak apa-apa kalau uang tambah tapi mikirkan zawiyah. Nggih, niku saya ikhlas ya Allah, seikhlas-ikhlasnya. Berbatek di sini, batek ke sana, batek ke sana, batek ke sini. Maka kalau kita punya kesulitan, percayalah bahwa Allah akan datang. Selama di dalam sujud ini kita mau pasrah total kepada Allah. Ketika kita sedang mengalami jalan buntu, percayalah bahwa Allah yang akan memberikan jalan. Gimana? Bahkan bagi orang yang kadang hidup bermasyarakat disalahpahami, lalu jadi mas, Pak, Bu, Sare, soalnya kula nek ndelok jenengan kok tesih kletak-kletuk berarti ada kehidupan. Lah kuwatire bar kletuk terus jekluk rak bali. Nah niki berarti sudah mulai niki. Nggih. Jangankan kok kita yang bukan siapa-siapa, Gusti Allah itu loh, Gusti Allah disalahpahami. Jelas itu Tuhan kita disalahpahami sama Bani Israel. Disalahpahami bahwa Tuhan itu beranak, disalahpahami bahwa Tuhan itu punya sekutu, disalahpahami bahwa Tuhan tidak adil. Coba sinten ayo hati-hati yang sampai punya pikiran atau dalam hati, Gusti Allah iki sajane adil ora to? Uripku kok awet biyen kok ngene-ngene bae. Nggih. Itu tandanya jenengan sudah salah paham sama Gusti. Bayangkan kelasnya Tuhan disalahpahami manusia, apalagi kita yang manusia bukan siapa-siapa disalahpahami niku nggih padha maklu. Syariatin apa mboten? Tenang. Saestu. Nggih. Bon. Hikayatun fi fadli tafwidhi ilallahi ta'ala. Ini kisah tentang keutamaan total pasrahnya kepada Allah. Mari sama-sama nanti kita buktikan. Kalau pikiran dan hati kita total bahwa hanya Allah yang bisa turun tangan untuk urusanku, maka hidup kita akan optimis. Pak, nanti ternyata kalau mati gimana? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebenarnya kunci kekuatan hidup. Inna solati, solatku ya Allah. Inna solati wa nusuki, ibadahku ya Allah. Wa mahyaya, hidupku ya Allah. Wa mamati, matiku ya Allah. Tidak ada lillahi rabbil alamin, kecuali pengen mendedikasikan diri kepada Allah subhanahu. Wa ruwiya anna Musa alaihi salam intaha dhata yaumin bi aghnamihi ila wadid du'ab fabaqa mutakhayyiran inishtaghala bihifzil aghnami ajaza an dhalika li ghalabatin naumi wat ta'abi fanazara bitarfihi ilas samai. Oke, ini mengingatkan dulu waktu saya mondok pernah dapat cerita ini. Diceritakan pada suatu hari Nabi Musa itu menggembala kambing. Banyak puluhan itu kambing digembala. Ila wadil dhu'abi ila akhirnya. Dan ketika Nabi Musa itu sedang menggembala kambing, puluhan kambing, di situ ada, di tepi jurang itu ada segerombolan serigala. Lah pada saat itu Nabi Musa itu di sini disebutkan inishtaghala
bihifzil aghnami ajaza an dzalika li ghalabatin naumi. Pada saat itu Nabi Musa tidak berdaya karena matanya ngantuk, capek. Watta'abi, dan capek. Fanadhara bi tarfihi ila samai. Akhirnya pada saat itu ibaratnya Nabi Musa sedang menggembala kambing, puluhan kambing, dan di tepi jurang itu ada segerombolan serigala. Tapi Nabi Musa itu tidak berdaya, Pak. Sebab badannya capek, matanya ngantuk. Akhirnya beliau kemudian menghadap langit setengah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi ahata bi kulli syai'in ilmuk wa nafadat iradatuk wa sabaqa takdiruk summa wadu'a ru'sahu. Ketika Nabi Musa niki jenengan nggih angen-angen, ini penting untuk jadi sangu pelajaran hidup kita. Di saat Nabi Musa itu sedang ngantuk, campur capek, tidak lagi konsen dan berdaya untuk menggembala puluhan kambing yang jelas-jelas berdekatan dengan sekelompok serigala. Akhirnya apa? Nabi Musa bilang, Gusti, saya sudah tidak kuat, ngantuk, capek. Lalu beliau bilang, Ilahi ahata bi kulli syai'in ilmuk. Ya Allah, segala sesuatu yang terjadi itu atas pengetahuanmu. Wa nafadat iradatuk, dan semua yang terjadi itu atas kehendakmu. Wa sabaqa takdiruk, dan itu telah dicatat dalam ketentuan takdirmu. Summa wadu'a ra'sahu wa nama. Setelah berdoa itu Nabi Musa kemudian meletakkan kepalanya dan tertidur. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nabi Musa tidak berdaya, akhirnya cuma bisa berdoa, Ya Allah, semua yang terjadi atas pengetahuanmu, semua yang terjadi atas kehendakmu, semua yang akan terjadi sudah tercatat di dalam takdirmu. Saya pasrah sepasrah-pasrahnya. Akhirnya Nabi Musa tertidur. Fastaiqadha fawajada dhibban yar'al ghanama. Tiba-tiba ketika Nabi Musa itu bangun, dia mendapati kambing-kambing tadi itu malah dimomong, bukan dimomong ya, kalau bahasa tempatnya malah beriringan hidup bersamaan. Nggih, mungkin pelayon bareng malah sama serigala. Padahal kalau normal serigala sama kambing itu kira-kira menang siapa? Menang serigala. Tapi begitu Nabiullah Musa alaihi salam bangun, mendapati di situ serigala dengan domba itu malah bermain bersama, malah dimong, malah dijaga, lebih tepatnya dijaga oleh serigala tadi. Fa'ajaba Musa min dzalika, kemudian Nabi Musa takjub atas kejadian itu. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabiullah Musa alaihi salam, Ya Musa, kunli kama uridu akun laka kama turidu. Ya, kunli, posisikan dirimu itu kama uridu, seperti yang aku inginkan. Jadi nanti pesan terakhirnya ini bagus. Akun laka kama turidu, maka aku akan seperti yang engkau inginkan. Jadi pesannya Allah apa? Musa,
Sudah, kamu itu jadi orang itu sudah seperti yang aku mau. Gusti Allah itu mau kita apa, Bapak Ibu? Satu, jangan putus asa. Oke. Oh, order langsung masuk Pak Wardi. Oke. Niki langsung pesen material, niki barokah niki. Oke. Kamu tuh mbok jadi kayak yang aku inginkan. Bapak Ibu, Allah itu menginginkan apa dari kita? Sabar nggih. Apapun yang kita inginkan tidak selalu tercapai, nggih. Tetapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingin. Itu yang diinginkan Allah. Dua, kalau sedang punya hajat, tunaikan sholat hajat 2 rakaat, sujute sing suwi nyuwun kali Gusti Allah. Ya, riyen kiai saya niku nek duwe hajat sholat 2 rakaat pas iya kanastain, kamu yang rodok nggetak Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku pas sholat niku dibatin pikiran kali hati. Nih, sebab nopo kisah gantungan kita nih Gusti Allah. Makanya hidup-hidup sekarang nih Pak, ini gimana Pak? Kondisi ekonomi ini dan sebagainya. Insya Allah orang kalau yakin kepada Allah itu pasti makan. Harus betul. Orang kalau yakin kepada Gusti Allah, hidupnya akan ditata oleh Gusti Allah. Kalau kula diweden-wedeni kalian menungso, kalau menungso kok wedi. Awas lo, iki engko bakale ada sampean kok mangan bubur, rak mangan beras meneh. Nek rak ngono kok mangan dedak. Gitu. Gitu. Saya itu kalau lihat grup-grup itu, begitu saya baca artikel-artikel langsung saya clear chat. Kenapa? Bikin orang putus asa. Maka Allah pesan kepada Nabi Musa, kamu jadi seperti yang tak inginkan. Bayangkan ketika Nabi Musa dalam kondisi cemas tapi tidak mampu, ternyata Allah memberikan pertolongan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Itulah. Dan ini jalannya Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian. Faktanya ketika Nabi Musa kemudian tidur, tapi sebelum tidur itu minta kepada Allah. Yang jadi masalah, orang kadang punya hajat niku terlalu akeh nganggo pikiran, otak-atik matuk pakai teori. Teorinya begini, teorinya begitu, ternyata do meleset. Iya betul. Tapi kalau kemudian teori tetap dipakai, ikhtiarnya tetap dipakai, tapi nyuwun kali Gusti niku tidak boleh putus. Makanya salah satu supaya ngatur frekuensi radio kita kepada Allah niku, nggih, pas kita berkendara, pas kita nih usahakan lisan kali ati niki ojo sampai meneng ae. Pak, kula maunya yang ringan-ringan. Allah, 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 Allah niku ditarget ping 1000. Nggih, Pak, kula mboten ngitung pripun sae. Nggih ta? Pak, kula mantun Allah napa selawat sing kathah. Nggih ta? Selawat sing, Pak, kula gadah hajat pripun, Pak? Ndonga. Soalnya nopo, kalau kemudian orang terlalu banyak perhitungan, ini kalau saya begini mestinya begini, kalau begini mestinya begitu, akhirnya nopo meleset, Pak. Lah itu pentingnya bahwa hidup ini hakikatnya adalah bagaimana punya totalitas kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad
aroitana qudrataka fa arina lutfaka. Niku doanya Ibrahim bin Adham. Orang itu kan kadang, Bapak Ibu pernah nggak dalam kondisi kepepet? Nanti betul Pak, kepepet yang nyaris sudah nggak bisa mikir lagi, pernah nggak? Pernah nggak? Itu kalau nderek dungane Ibrahim bin Adham, ya Allah, jenengan telah menunjukkan apa? Jenengan telah menunjukkan kekuasaanmu, kedikdayaanmu, nolak permintaanku, tidak mengabulkan doaku, membengkokkan rencanaku, perjalananku. Itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Jadi husnudzonnya Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan kok kemudian dibelokkan oleh Allah, percayalah Allah cuman pengen tahu bahwa kita sesungguhnya hanya manusia. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kados niki wau. Saya bilang sama istri saya, Bebun, Zawiyah 3H2 dibeli apa tidak? Oke. Klenek wong loro kaya Ipin-Upin. Oke. Saya bismillah ya, bismillah. Jalannya gimana? Bismillah. Dan nanti kalau begini, bismillah. Wis pokoknya bismillah. Kalau kemudian tercapai, bukan karena saya, tapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan tidak tercapai, itu Allah menunjukkan kekuasaanmu. Ziz, kamu pengen beli? Enggak. Lah duit mboten. Lah kok meh tuku? Lah nggih makan ini Bu. Ya wis gak usah. Kan begitu mawon. Maka kalau dapat alhamdulillah, kalau ndak dapat insya Allah Gusti Allah niku akan merencanakan yang lebih baik. Jangan ngertos Pak, baru 2 hari yang lalu Pak, saya ditelepon sama teman, Pak Aziz masih butuh tempat nggak? Loh, buat apa? Kali aja mau bikin tempat pengajian cabang mana gitu di kompleks ini Bu, nggak usah tak sebutkan bloknya. Saya habis beli rumah di Aurora, gede ini sekian. Pak Aziz kalau mau pakai dah unlimited. Saya ndak ada niat jual. Kalau jenengan mau pakai itu pakai rumah saya. Itu loh. Ada teman, kulo batin, Gusti, kulo niku pengen tumbas rumah niki, mboten pengen gawe cabang. Ngoten lho. Jadi kulo niku lagi angen-angen isu-isu pengen beli rumah ini. Malah untuk kabar, malah rumah saya silahkan ditempati. Pokoknya butuhnya apa nanti saya cukupi. Ngoten niku kula Pak. Kadang napa? Kan Imam Ghazali niku nek maringi resep buat kita ini kan bikin relasi kita dengan Allah ini enjoy. Gusti, saya tuh mintanya rumah ini kebeli. Nah, tapi kenapa kok malah ini yang jenengan datangkan malah orang nawarin rumah? Gitu? Apa gitu itu? Maka ketika kemudian Ibrahim bin Adham, karena pada saat itu kisah yang cukup populer ketika lagi naik kapal kemudian terombang-ambing, doanya Ibrahim bin Adham niku napa? Qad aroitana qudrataka fa arina lutfaka. Jenengan sudah menunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Aku ndonga belum kelihatan hasilnya ya Allah. Saya sudah nabung gini entek jajan ya Allah. Saya sudah usaha begini ndak hasil juga ya Allah. Maka ketika kita dalam kondisi mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan, percayalah kasih sayangnya Allah itu dalam bentuk menunjukkan kekuasaannya. Tapi ketika kita mampu mendapatkan sesuatu, jangan lupa, nggak keren juga kok kita.
Cuman Allah kasih sayang kepada kita sehingga apa yang kita minta diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau ini kita pegang jadi prinsip hidup, tenang napa mboten? Tenang napa mboten? Maka Nabi Musa itu termasuk contoh sosok yang luar biasa, mboten kurang-kurang kita untuk bisa meneladani Nabiullah Musa alaihissalam. Makanya saya jadi teringat Nabi Musa itu punya kisah, Pak. Apalagi kelas kita yang imannya ini kelas ekonomi, Pak. Nabi Musa niku lho pernah protes kepada Allah gara-gara sholat istisqa ndonga Robbana gak udan-udan. Gusti, saya ini kan kelasnya Nabi. Jadi disebutkan di dalam satu riwayat itu Nabi Musa bersama kaumnya, la'alla shawab itu sekitar 65 hingga 70 ribu itu lagi istisqa karena ndak hujan-hujan. Ternyata perhitungannya Nabi Musa itu kemudian ndak terkabul. Makanya Nabi Musa mawon boten kabul, masa kita ndak kabul, masa muring-muring kali Gusti Allah. Wong Nabi Musa saja dungo nggak kabul-kabul. Apa kemudian jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna fikum namaman. Musa, kamu tahu nggak kenapa doamu itu nggak terkabul? Kenapa Gusti? Soale sak grupmu iku ana wong sing senengane adu domba. Makanya jenengan donga kok campur maksiat adu domba niku, Pak. Donga niku temangsang nang wit rambutan, Pak. Jadi meh tiba ngeten niku mboten sius. Inna fikum namaman. Doamu tidak terkabul gara-gara apa? Gara-gara satu kelompok dengan kamu itu, gara-gara ada satu orang yang adu domba. Jadi waktu itu akhirnya Nabi Musa dalam kisah diceritakan, Nabi Musa ini kan tipe nek cara tiang ngomong ini kan apa adanya, Pak. Biasanya sih ngomong apa adanya itu biasanya suku mana itu? Jawa. Nek Jawa apa meneh Jawa Tengah? Piye lek? Mboten napa-napa. Tapi ndak buri. Asem. Makanya kan kerisen ndak buri nggih, Pak nggih. Kerisen ndak buri nggih. Nabi Musa itu tipe orang yang ndak basa-basi, langsung diumumkan di situ, wahai kaumku, dongaku ini ndak sampai dikabulkan oleh Allah gara-gara di antara kita ini ada yang maksiat dan suka mengadu domba. Akhirnya nopo? Sampai ngaku apa tak jewer? Akhirnya ada satu orang ngaku. Apakah langsung dikabulkan? Tidak. Nabi Musa kemudian bilang, apa? Allah bilang kepada Nabi Musa, kamu temuin di sana itu ada orang alim, nabi juga bukan, tapi dungone mustajab. Namanya sepo Barhi. Namanya Barhi. Digoleki kali Nabi Musa, kemudian ketemu. Setelah didongakno, kemudian Barhi itu pergi dan hujan itu kemudian turun. Coba bayangkan, Nabi Musa itu saking optimisnya bahwa pertolongan Allah, makanya Bapak Ibu jangan ngentengkan minta doa sama orang. Lek dongakno yo lek, muga-muga pundang mantu yo lek. Yo Mbak tak dongakno ngoten ku diamini. Gitu. Termasuk saya pesen sama jenengan, tolong kalau jenengan ada pengumuman orang meninggal atau ada permintaan doa, kalau jenengan nggak bales, biasakan ini khusus jamaah Zawiyah Al Azhar saya pesen, ini salah satu kunci barokah hidup. Ini ono pengumuman, ini ku ojo cuek-cuekan. Pak kula mboten bales kok, mboten nopo-nopo, tapi ndongakno Fatihah. Saya soalnya pernah, di grup dosen itu pernah dikenal Pak Aziz,
ora ono liyane do ngirim donga kok. Kula jawabin apa? Sampeyan ngirimi stiker ora donga iku. Aku malah langsung sholat gaib nok ngomah. Oke, jadi ada dosen meninggal. Lah saya itu ndak ngucapkan bela sungkawa, ya. Lah sing teman saya bilang, jenengan tak cek itu jenengan nggak ngirim donga. Saya bilang ngirim stiker bangga. Aku nak ngomah mau langsung Pak, maca Fatihah kemudian apa sholat gaib kemudian. Coba jenengan jajal mawon kalau tidak percaya. Jangan terbiasa kalau ada orang minta doa di grup ngoten niku. Kalau tidak balas di grup tidak apa-apa. Tapi offlinean jenengan tuh langsung kirim Fatihah. Nggih. Meneng ae niku, meneng bales boten, donga boten. Lah terus pripun malaikat niku meh buka rahmat niku pripun ngoten lho. Ndak harus bales, tapi yang penting jenengan ngerespon. Caranya pripun? Pak, kula mboten lewat WA. Lewatin apa? Kula lewatin langsung tak wacana Fatihah. Misalnya toh, napa ten nggone grup Zawiyah wonten bapak-bapak, ibu-ibu pangestune nggih. Niki putune kula badhe babaran. Dengan dongaake mugi-mugi lancar sedaya. Maka merutukan amin, muga-muga lancar. Allahumma selamat gampang genep. Allahumma lancar ini ono sing stiker notoib gitu kan. Wah, pokoknya lancar, Bro. Angsal. Nek boten bales pripun? Nek boten bales jenengan pada saat itu ya Allah, mugi-mugi hajate dulurku sing nembe mawon nyun donga niki mugi-mugi kabul. Al-Fatihah. Lho ngoten niku lho ganjarane mboten kantenan. Nggih to? Aja malah ono njaluk donga telok-telok. Nggih. Dibales ora, didongakno ora. Niki Bu, jenengan nek mboten percaya jenengan cobi praktekno. Bales WA niku mboten wajib. Sing kula mewajibkan niku ndongakno. Ngoten lho, paham nggih? Nah, wong Nabi Musa saja ketika doa tidak terkabul, minta kok doa kepada Barkhir. Maka apa pelajarannya sebelum saya akhiri? Apa pelajaran dari kisah Nabi Musa? Pertama, Bu, Pak, yuk, kalau kita sudah ikrar bahwa Allahus Somad, bahwa Allah itu tempat bergantung kita, kita minta bantuan manusia bisa ditolak. Kita minta bantuan manusia bisa jadi tidak dibantu. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah menolak bantuan hamba-hambanya yang purun sujud menengadahkan tangan nyuwun kali Gusti Allah. Itu minimal kalaupun belum terkabul kita niku ayem ya Allah. Kula nyuwun welase panjenengan Gusti, mugi-mugi hajat kula niki terkabul Gusti. Ya Allah jenengan paringi kekuatan kula Gusti. Ngoten niku sampai nek kira-kira jenengan dhewean nek kemudian sampai mbrebes milin ngoten lho luwek gone mboten kantenan. Pertama, jadikan Allah sebagai tempat bergantung kita. Manusia seringkali digoda karena pikiran, cara dia menghitung, cara dia mengkalkulasi, kadang melupakan bahwa Allah itu penentunya. Yang kedua, ayo Bapak Ibu, kita belajar untuk totalitas minta kepada Allah. Setiap manusia punya ceritanya masing-masing, setiap manusia punya persoalannya masing-masing. Maka jangan lebarkan masalah itu dengan menganggap dirinya sebagai orang yang paling menderita. Pernah mboten Bu merasa begitu? Ya Allah Gusti, aku kok koyo dadi wong paling rekoso sak donya ya Allah. Ngoten niku. Gitu.
Padahal nopo ya setiap orang punya porsinya masing-masing. Tidak ada orang hidup selama niku jenengan tesih ngowoh, selama jenengan tesih melek, kok kemudian uripe kok gawe seneng terus kali Gusti Allah, kata Gusti kok enak men. Sebab nopo? Masalah yang didatangkan Allah kepada kita itu ternyata strategi Allah agar kita itu mendekat. Bapak Ibu pernah gak merasa, ya Allah Gusti, aku kok duwe masalah ngene, ojo-ojo aku iki, jangan-jangan saya ini kurang dekat sama Allah. Dan semua orang punya masalahnya masing-masing. Makanya kan di dalam satu riwayat disebutkan ketika manusia sedang punya masalah, itu Allah itu kalau saja kita mendengar itu seolah-olah Allah itu mau bilang, le kamu sini toh, sujud toh kepadaku, nanti tak kasih. Le kamu ndonga toh, kok coba sholat malah lamcing, bar salam mak plencing. Niku jenenge sholat madhab lamcing, bar salam mak plencing. Akhirnya nopo? Gusti Allah geleng-geleng. Ya Allah, apa sampeyan niku kok bar salat ndonga ora, wiridan ora, ditegur sama temene ngopo lek buru-buru cah kene meh nyambut gawe. Padahal Gusti Allah itu lho emange sing ngeki dhuwit rezekimu ku sapa kok loncang lamcing. Maka mari Bapak Ibu kita menghibur diri kita. Gusti Allah itu mesti memilihkan yang terbaik bagi kita. Semua episode-episode kehidupan kita ini adalah takdir terbaik yang diberikan oleh Allah. Bahagia nggih? Seneng nggih? Nek wonten masalah niku tandane lho Pak, mosok nek wonten masalah mosok kon guyu mboten. Jenengan arep betutut, arep menyunyu niku mboten wonten sing larang kok. Meh nangis lho kok mboten wonten sing larang. Sing penting niku setunggal. Yang tidak boleh hilang di dalam pikiran kita adalah mengajukan pertanyaan, ya Allah, masalah seberat ini Engkau berikan kepadaku, ini sebenarnya kejutan apa yang sedang Engkau siapkan? Ya Allah, jenengan kok nguji betul kesabaranku, masalah kok bertubi-tubi. Jenengan iki sakjane niku meh gawe seneng kula niku bentuke napa kok sampai kemudian urip niki kaya ombak banyu. Orang kan tahu Pak, orang naik ombak banyu itu kan mesti jerit-jerit. Kula lagi mbayangno, nggih, kula lagi mbayangno. Misalkan kok Yangti grup Yangti Sembujung kok terus numpak ombak banyu. Nggih, koordinatornya Bu Adios. Coba gitu, Bu Adios, jejer Bu Nono, jejer Bu Wiwi, jejer Bu Eni. Niku kira-kira nek dhuwur jerit-jerit napa mboten? Tahu kok nanti naik itu pasti jerit-jerit. Tapi kan sudah direncanakan. Apa artinya? Artinya adalah kita mencoba, olahraga hati kita adalah mencoba selalu main tebak-tebakan bahwa Allah pasti akan menjadikan kisah kita selalu happy ending. Kisah kita selalu kisah yang positif, kisah kita selalu kisah yang membawa kebaikan. Sehingga dengan itu kapan ngatus pokoknya jamaah zawiyah kena ketemu sesama jamaah zawiyah padha guyune nggih Bu. Padha guyune nggih Bu. Pokoke jenengan kok guyu kok rada miring berarti maksa. Nggih. Kok guyu kok rak simetris niku berarti maksa. Nggih. Misalkan saya ketemu ibu-ibu, loh aku tak delok iki ketoke kok rada meletot ngiri. Nggih. Napa niku? Nggih. Nggih, pun bismillah nggih. Apapun yang terjadi ya wangsul datang Gusti Allah. Kita sudah diberikan contoh oleh Nabi Musa. Ternyata totalitas kita kepada Allah akan melahirkan hikmah-hikmah positif di dalam hidup kita. Bismillah, mugi-mugi keluarga besar Jamaah Zawiyah Al Azhar senantiasa ditoto
semua urusannya oleh Allah. Amin Allahumma amin.